Yang ini ngomong terus kata, diem gitu kan. Itu udah sia-sia. Kata sampingnya, untung saya nggak ngomong. Ya itu ya. Itu udah kena semua tuh. Ngomong secara lisan sehingga jempolnya aktif. Gimana lo kabar gitu? Gimana Jumatan di sono? Gerah nggak? Iya, gue udah gerah di sini gitu kan. Ya Allah. Kita menganggap malaikat itu tugasnya sudah selesai. Tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau kiamat ya disemprot itu sangkakala. Lalu saat hujan menurunkan hujan. Itu yang wajib kita ketahui berdasarkan dalil-dalil. Hadisnya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dalam ayatnya ya. Ada raqib, ada atid disebut. Jibril wa Mikala itu disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minimal yang disebut dalam Al-Qur'an itu kurang lebih ada 10 ya. Tetapi sebenarnya banyak hal yang kadang-kadang manusia nggak menyadari peran malaikat. Apa perannya? Pertama, kejadian alami. Semua kejadian alami itu sebenarnya melibatkan malaikat. Yang kedua, keselamatan manusia itu malaikat itu. Jadi Allah menyelamatkan manusia melalui para malaikat. Bukan Allah nggak mampu, Allah mampu, tapi Allah sengaja melibatkan organisasi. Ya gitu ya. Jadi ini ada partisipatif nih organisasinya. Bisa aja Allah atur semua sendiri, bisa, lebih bisa lagi. Tetapi Allah ingin mengajarkan manusia organisasi. Ada strukturnya di situ. Yang ketiga, malaikat nggak diem aja, malaikat doain kita. Banyak doa-doa yang malaikat panjatkan kepada kita. Banyak orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Yang berikutnya apa? Mendamping kebaikan, bisikin. Udah lu jangan ngaji, kata si setan gitu ya. Kata malaikat, ini jarang-jarang aja, cuman seminggu sekali aja gitu kan. Udah, tapi banyak kerjaan, kata malaikat. Udah, hajar aja ngaji, ntar juga banyak manfaatnya. Nah itu, mendampingi kita tuh. Lalu berikutnya adalah mencatat amal. Saya akan bahasa Italinya fratelli ya. Fratelli masing-masing nih. Nah hadirin, kalau bahasa ini fratelli apa frotoli gitu ya. Fratelli. Pertama di penciptaan manusia. Ini manusia kan terdiri dari satu sel, lalu membelah diri jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 gitu kan. Itu membelah diri itu kayak memori itu kan. Nah memori itu ngikutin manusia tuh. Lihat handphonenya sekarang 8 giga gitu kan. Lalu lama-lama banyak. Mungkin di handphone kita ada yang 512. Itu penyimpanannya 512. Ini laptop saya ini cuma 128 nih ya, Mac emang begitu. Apple ya. Apple ini pelit memori lah begitu. Tapi gak apa-apa, pelit-pelit yang penting asik lah gitu ya. Nah ini proses penciptaan manusia nih, dari membelah diri dan lain sebagainya, dari saripati tanah, lalu jadi nutfah sperma, lalu jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, lalu daging itu membentuk gitu ya. Itu pengembangannya kalau pengembangannya itu tanpa peran serta malaikat, itu bisa jadi manusia itu nggak ngapa-ngapain, nggak berkembang. Seandainya berkembang ya kayak bola lah begitu ya, kayak bola. Tetapi ternyata perkembangan manusia ada yang begini, jadi tangan, ada yang gede, jadi kepalanya gede nih. Perkembangan kepalanya tuh nggak secepat perkembangan yang lain. Dari kecil kepalanya dulu yang gede. Lama-lama kepala ya berkembang, tapi yang lain lebih cepat lagi berkembang. Contohnya ada kaki panjang, itu semua diatur sama malaikat tuh, peran serta malaikat tuh. Jadi penciptaan kita ini, Masya Allah, melibatkan ribuan malaikat itu. Jadi begitu. Ini juga waktunya juga makin mepet ya. Intinya penciptaan manusia itu dari saripati tanah sampai menjadi nutfah, sampai ribuan itu sel-sel, sampai menjadi alaqah. Alaqah itu daging yang menggantung. Alaqah itu gantungan, jadi daging yang menggantung. Jadi dia nempel kayak lintah gitu ya, nempel ke dinding rahim.
sampai ke hari ke-41 tuh. 41 kayak mudghah. Mudghah itu orang mengunyah, kayak masih kunyah-kunyahan orang. Orang kalau ngunyah daging itu masih nggak jelas tuh bentuknya, itu kayak mudghah. Nah, itu mudghah itu kunyahan artinya. Lalu yang kedua langsung keselamatan manusia juga, kita ini punya bodyguard. Kalau dulu ada film namanya Bodyguard, yang jadi Kevin Costner kalau nggak salah, bodyguard ya. Nah, manusia ini punya bodyguard. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah. Dialah penguasa mutlak atas semua hamba-hambanya, dan dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Jadi kita nih dijagain sama malaikat nih. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Sampai mati itu kita dijagain sama malaikat. Jadi ada malaikat yang jagain kehidupan kita nih. Keseimbangan bumi enggak nabrak dan lain sebagainya, bumi berputar, itu malaikat semua tuh. Yang kita anggap bumi berputar dengan sendirinya. Yang kita anggap kalau kita luka akan sembuh dengan sendirinya. Biarin aja, ada mekanisme gitu kan. Kita nganggapnya ini mekanisme alami. Bukan, itu malaikat semua itu. Jadi yang kita anggap hal-hal yang bersifat alami, matahari mengelilingi bumi gitu kan, atau bumi mengelilingi matahari, tapi buminya nggak datar ya, buminya bulat, dikelilingi matahari dan lain sebagainya, siang jadi malam, malam jadi siang, itu malaikat semua itu. Di bis kecelakaan, meninggal 40 kecuali seorang bayi. Nah, bayi itulah yang memang belum takdirnya. Kalau memang belum takdirnya, meskipun kecelakaan bagaimanapun juga, itu malaikat jagain tuh. Tapi kalau udah ada takdirnya, ketika ada kecelakaan atau ada bahaya, malaikat lihat, ada surat nggak dari Allah tentang takdirnya ini? Oh ada, oh ya oke. Malaikat berlepas diri, silakan deh, habis takdirnya begitu. Kalau nggak ada takdirnya dari Allah, setan bikin bahaya, nggak bisa, dijagain sama malaikat. Jadi setiap hari ini kita dijagain malaikat nih. Masya Allah. Ketika kita terluka, berarti memang itu takdir kita. Ketika kita sakit, itu takdir kita. Ketika kita meninggal, itu takdir kita emang. Jadi malaikat akan menjaga kita. Pokoknya nggak akan ada yang bisa melukai kita. Kata malaikat, Masya Allah, kecuali memang ada takdir Allah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunaha min amrillah. Sebagian ulama menyatakan ini namanya malaikat hafadhah. Ini kan ada hafadhah tulisan ini ya. Hafadhah. Ini malaikat hafadhah. Tapi nama malaikat itu ya macam-macam. Banyak sekali. Apalagi kalau kita riyadhah itu kita sebut tuh malaikat-malaikat, kadang-kadang malaikat ini. Yang namanya kalau ini ratusan nama malaikat itu sebenarnya. Ada malaikat yang menjaga rahasia, ada malaikat yang jagain tidur dan lain-lain. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya. Wa min khalfihi, yang menyertai bergiliran dari depan dan belakang. Jadi ini kita dikelilingin malaikat nih. Allah titipin malaikat. Kata sahabat Ali juga, sahabat Ali, kamu apa enggak takut mati? Kata ada orang bilang gitu. Oh, setiap manusia dikelilingi malaikat, minimal ada 2, depan dan belakang, kata Sayyidina Ali. Tapi kalau takdirnya saya mati, ya mati aja, kata Sayyidina Ali. Malaikat akan lepas, gitu kan. Katanya ada malaikat, kok Sayyidina Umar meninggalnya dibunuh, kok Sayyidina Ali meninggalnya dibunuh, kok Sayyidina Utsman meninggalnya dibunuh. Emang itu udah takdir Allah. Pas ada yang mau bunuh, kata malaikat, wah ini ada takdir Allah nih. Nih di handphone nih gitu kan. Lu biarin aja, situ ada takdir gua, kata Allah gitu kan. Oh ya udah, terbunuhlah. Jihad fisabilillah. Beliau itu syahid begitu kan. Jadi tugas malaikat itu mendoakan. Siapa aja yang didoain sama malaikat? Orang yang berinfak dan menuntut ilmu. Kalau pagi-pagi malaikat itu mendoakan. Ada 2 malaikat yang mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu khalafa, ganti, wa'ati mumsikan talafa, dan berikanlah orang yang tidak berinfak itu kehilangan. Kata malaikat tuh.
Jadi orang yang berinfak itu didoain sama malaikat hidupnya. Pagi-pagi udah ngasih makan, pagi-pagi udah berinfak gitu kan, meskipun sedikit. Nah yang kedua, orang yang bersolawat dan tidur dalam keadaan berwudu. Nah ini yang pernah saya sampaikan, tidur berwudu itu didoakan oleh malaikat. Nah malaikat terus doain kita selama kita tidur tuh. Jadi malaikat ada yang tugasnya begitu, doain ini Mas Bahrun tidurnya wudu, nunggu Argentina. Nunggu Argentina melawan Prancis, Mas Bahrun belain Maroko. Karena Maroko senengnya emak-emaknya semua gitu ya. Ya Allah, dipanggil Raja Maroko bukan nama pasangannya, emaknya dibawa gitu kan. Nah jadi doa ibu tuh tim Maroko mainnya sih nggak bagus-bagus amat, doa ibunya itu yang bagus ya. Ya Allah itu. Jadi tapi tidurnya dalam keadaan berwudu, bersolawat itu didoain malaikat tuh. Masya Allah, bayangin tidur didoain terus. Wah malaikat doa, wah berkah tuh. Duduk menunggu waktu sholat, sambil duduk Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Maka pengarang sahabat kalau ada tamu si tamu gitu ya. Pas kurang lebih 10 menit sebelum waktu sholat, saya izin ya mau persiapan sholat gitu. Contohnya beliau ketika azan beliau udah ada di masjid, udah standby itu, nunggu waktu sholat. Itu orang-orang yang nunggu waktu sholat itu didoain sama malaikat. Ini nunggu waktu sholat gitu kan. Nah, siapa aja nunggu waktu sholat didoain sama malaikat tuh. Lalu sholat di soft yang depan. Nah, sholat soft depan juga didoain, khususnya yang paling pertama ya. Nah, itu kalau tahu kita rebutan soft depan tuh, itu paling didoain tuh sama malaikat. Lalu ketika ada soft kosong, dia maju. Ini kosong nih, dia maju. Itu juga didoain malaikat karena menyempurnakan softnya. Lalu ketika ini imam sedang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Malaikat siapa tuh? Satu catat checklist. Mas Ulum, Mas Bahrun gitu kan. Pak Nas ya itu baso lahar gitu ya. Nah, Pak Nas mana nih? Bakso lahar gitu kan. Nah, itu dicatat tuh semua di absen gitu kan. Nah, lalu orang yang zikir setelah sholat ada assalamualaikum Allahumma lantas jalan. Siapa nih yang setelah sholat langsung pergi? Mas Bahrun lagi ngemamin zikir, dia pulang gitu kan. Nah itu nggak dapat doa. Nah yang masih bertahan itu zikir itu didoain oleh malaikat. Sholat subuh dan sholat asar berjamaah khususnya. Doa sir. Nah doa sir itu maksudnya bagaimana? Doa sir itu doa yang tidak diketahui oleh orang. Orang yang didoakan nggak tahu. Nah contohnya Mas Bahrun doain Mas Ulum, ya Allah ponakan saya ini ya Allah gitu ya. Didoain mudah-mudahan. Nah itu Mas Ulum nggak tahu tuh doa Mas Bahrun tuh. Totonya jam 3 malam Mas Bahrun nangis berdoa gitu kan, doain Mas Ulum misal. Nah itu doa sir tudfi'u ghadabar rabbi. Doa sir itu bisa memadamkan murka Allah. Yang tadinya Allah murka karena maksiat kita, lalu karena kita doain orang lain, saudara kita yang sir, gak diketahui sama dia, kita doain diem-diem nih, itu Allah yang tadinya murka sama kita gak jadi murka. Tudfi'u ghadabar rabbi. Nah ini bagi orang-orang yang kadang-kadang bermaksiat, yang kira-kira wah kayaknya Allah bakal marah nih sama saya, doain orang-orang tuh, gak usah diminta, doain aja, Allah mau marah gak jadi. Nah, lalu orang-orang yang sahur, lalu menjenguk orang sakit. Ketika kita menjenguk orang sakit, wah nih menjenguk orang sakit, Mas Regi ya, Regi ya, totalnya menjenguk orang sakit, 70.000 malaikat doain dia. Masya Allah, diiringi 70.000 malaikat, gak kira-kira tuh menjenguk orang sakit ya.
Apalagi yang terakhir nih, mengajarkan kebaikan. Ini ya saya ini lagi ngajarin kebaikan juga ya. Nah, ngajarin kebaikan. Orang yang mengajarkan kebaikan didoakan oleh para malaikat, oleh seluruh makhluk, sampai semut yang ada di lubang semut doain orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, Korin itu artinya pendamping, berasal dari corona. Jadi corona itu mendampingi ya, bahasa Arabnya corona artinya mendampingi gitu. Maka kita berdamai dengan virus corona, gitu kan? Mendampingi terus nih, entah sampai kapan ya. Kita nggak ngerti terus, nggak ngerti bagaimana kelanjutannya nih. Ya mudah-mudahan damai-damai aja ya. Nggak ada apa-apa. Korin artinya pendamping. Manusia ini ditakdirkan oleh Allah punya pendamping. Nah ini corona, menyertai, membarengi, mendampingi, menemani. Ini corona nih. Nah itu siapa yang ngawali namain corona ya? Nah itu artinya mendampingi, menyertai. Dia menyertai banyak orang, umat manusia tuh, si corona itu. Nah lalu kalau korin berarti penyerta. Apalagi udah kena corona ada penyakit penyerta, begitu ya. Wah ini double penyerta nih namanya nih. Ya Allah, tapi lagi-lagi ada malaikat di situ. Kalau emang malaikat jagain, bukan takdirnya kena, ya nggak akan kena. Tapi kalau emang udah saatnya kena, malaikat juga, oh udah ada nih, ya oke lah kalau begitu kata malaikat. Lalu wasilahnya virus itu ada yang meninggal, kayak saudara kita, gitu kan? Malaikat mau jagain, oh itu ada takdir Allah di situ, Allah sayang sama dia, dijadikan syahid meninggalnya. Udah kita nggak bisa apa-apa kata malaikat. Jadi setiap orang memiliki dua jenis korin, yaitu malaikat dan jin atau iblis atau setan. Diseset isinya ketan. Itu lemper ya. Kalau setan yang itu enak gitu ya, saya senang itu. Diseset isinya ketan. Nah, jin apa? Iblis apa? Setan apa? Jin itu makhluk. Jenis makhluk jin dan manusia. Iblis itu satu oknum jin, rajanya. Illa iblis kana minal jin, di dalam Al-Quran. Kecuali iblis yang tidak mau sujud sama Adam, kana minal jin. Iblis itu termasuk jenis jin. Setan apa? Setan adalah yang mengganggu manusia. Jin khususnya ini adalah jin ya, karena yang didampingi ini manusia nih. Maka setan di sini adalah penyesat. Jadi setiap manusia memiliki pendamping, yaitu malaikat dan setan. Ada yang membisikkan kebaikan, ada yang membisikkan keburukan. Kitanya nggak ngerasa. Subuh berat banget nih bangun, itu dikencingin sama setan gitu. Cuman kita nggak tahu, namanya gaib ya, dikencingin itu gitu. Gimana berat banget perasaannya sholat subuh itu kita lagi dikencingin, lagi ngaji ngantuk gitu kan, ngantuk gitu. Itu lagi ditendang-tendang kakinya sama setan, mainan handphone gitu ya. Itu lagi ditundukin sama setan tuh, sini, ditarik sama setan. Woi, gini, nih gitu, nih tuh. Penting gitu kan? Ya gitu. Itu lagi disertai sama setan itu. Ya Allah, menang dah setannya. Kita turutin. Jadi ini kadang-kadang kita nih lebih sering nurutin setan. Sholat Jumat gitu kan? Sholat Jumat sambil mainan handphone. Ya Allah, kata MC-nya jangan bicara gitu kan, nggak boleh bicara. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, kamu ngomong sama tetangga kamu diem, itu aja udah batal. Apalagi yang diingetin, yang ngomong diem, itu aja udah batal. Ini udah sia-sia nih jumatannya. Yang ini ngomong terus kata diem gitu kan, itu udah sia-sia. Kata sampingnya, untung saya nggak ngomong. Ya itu ya. Itu udah kena semua tuh. Ngomong secara lisan sehingga jempolnya aktif. Gimana lo kabar gitu? Gimana Jumatan di sono? Gerah nggak? Iya, gue udah gerah di sini gitu kan. Ya Allah. Ini setannya ngajak jempol. Woi, jempol nih. Ditarik-tarik tuh jempol kita untuk megang handphone.
Jadi handphone kita tuh banyak setannya. Ini aku, gitu ya. Jadi kita bawaannya cenderung aja tuh sama handphone. Aduh, sampai ini menggigil, gitu kan? Lagi sholat Jumat, khutbahnya alhamdulillah. Ya, gue mendingan main handphone. Handphone kelihatannya indah banget ya. Mau ini layarnya dimatiin apa enggak, dinyalain apa enggak. Aduh, gregetan nih, kayaknya pengen nyalain, habis sound system masjid enggak kedengeran. Alhamdulillah, gitu ya. Ya, kita ngalap apa nih? Itu handphone itu banyak setannya tuh. Nah, tetapi kita juga sesungguhnya oleh malaikat itu dibisikin juga kebaikan. Tinggal kita nurutin yang mana. Kalau sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung bangun, kita nurutin malaikat. Tapi kalau kita terus tidur, itu kita nurutin setan tuh. Kita lanjut lagi ya. Jadi malaikat itu berkompetisi dengan setan itu. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Saat itu berkatalah korinnya malaikat, inilah perbuatan orang itu yang tercatat pada kami. Nah, maka ada malaikat namanya atid, itu ya. Raqibun atid. Lalu dalam ayat lain qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Ini kata setan nih. Berkata korinnya, setan, wahai Tuhan kami, bukan aku yang menyebabkan dia melampaui batas. Emang dia aja yang nyelonong sesat terlalu jauh. Aku padahal bisikinnya cuma dikit. Dia pinter banget maksiatnya, ya Allah, gitu ya. Ya Allah, itu tuh kata, kan ditanya, setan kamu dulu godain. Iya, aku sih godainnya cuma dikit, cuma dia pinter banget, gitu kan. Ya Allah, itu korinnya berkata begitu ketika jadi debat antara setan dengan manusia, debat, kata manusia ini gara-gara lo, gitu kan. Kata setan, lah siapa orang gue godainnya cuma dikit, lu aja, gitu kan. Itu. Jadi debat itu di akhirat itu. Ketika ditanya, jadi manusia pada nyalain setan, setan nyalain manusia lagi, gitu kan. Jadi terlalu nurut sama setan, gitu ya. Terlalu nurut. Nurutnya nggak kira-kira. Itu jadi korin itu di dalam Al-Quran ada malaikat, ada korin setan. Jadi kita ini ada dua-duanya nih. Disinilah pentingnya kita banyak berzikir, sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan, keterangan yang sudah saya sampaikan. Ketika kita lupa berzikir kepada Allah, setan tuh nunggangin kita. Nah, ditunggangin lah Mas Regi. Sono gitu kan, maksiat gitu kan, itu ditunggangin. Udah selesai, gitu. Nah, udah deket, nggak usah ini lagi. Nah, itu ditunggangin. Suatu saat Mas Regi, ya Allah, iya, la ilaha illallah, jatuh setan yang digendong tadi ya, jatuh jauh lagi gitu. Jadi itulah pentingnya zikir. Nah, kalau nggak pakai zikir, kita mayoritas waktu kita ditunggangi setan. Ya Allah, itu ya. Cuman kita nggak ngelihat aja nih. Kalau ngelihat seru lah, pokoknya gitu ya. Nah, itu. Kita kalau ngelihat ini seru. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu punya pendamping namanya malaikat dan setan. Setan dapat tugas dari Allah untuk menjaga manusia, untuk mendampingi manusia. Setan kamu imbangi tuh. Ada malaikat kamu imbangi. Itu manusia digoda setan terus, gitu kan? Maka ada sebuah hadis, seandainya manusia ini tidak digoda setan, manusia udah bisa ngelihat kerajaan langit. Udah makrifat semua manusia. Tapi karena di sini perang, jadi kita nih medan pertempuran, battle of field, begitu ya, medan pertempuran antara Argentina. Itu medan pertempuran antara setan dengan malaikat. Nah, kita nurutin siapa? Nah, itu dirayu mulu. Goda menggoda lagi, kau menggoda, gitu ya. Nah, ini siapa yang nyanyi ini? Ebit Giade. Tak pernah putus asa, sifana. Itu ya. Jadi nggak pernah putus asa tuh si setan tuh. Temennya adalah dunia. Nah,
menjadi korin, menjadi pendamping manusia. Nah, tergantung manusia ini memperturutkan kolbu atau hawa. Kalau memperturutkan hawa berarti dia senengnya nurutin setan, pengikut setan gitu, penggemar setan gitu kan. Kalau penggemar kopi sasetan itu nggak apa-apa, gitu ya, enak itu kopi sasetan. Nah ini setan gitu. Lalu kalau dia mengikuti kolbunya, maka dia derajatnya tinggi bersama nabiyyin, siddiqin, syuhada dan sholihin gitu. Nah itu karena dia memperturutkan kolbunya, tidak hawa nafsunya. Nah, maka nanti kita di akhirat bersama nabiyyin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, seperti itu teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita agar terbebas dari godaan setan, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Qala fa bi 'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan izinmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan goda manusia semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Nah, begitu kan? Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang enggak senang zikir, mengabaikan zikir kepada Allah yang Maha Pemurah, akan melekat padanya setan yang menjadi korinnya. Tuh ayatnya tadi kan. Kalau kata pengarsa Abah Hanum, kita tiap hari gendong setan, kata pengarsa Abah Hanum gitu. Ini ayatnya nih. Kalau nggak zikir itu sama dengan gendong setan itu. Tapi kalau zikir setannya jatuh. Wama yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Wa imma, dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, wa imma yang zaghannaka minasyaitan, dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita minta berlindungan kepada Allah bagaimana? Kita berzikir kepada Allah. Ketika kita digoda setan, ingat kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Nah, begitu kan? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nah ini. Jadi ada dua malaikat yang tukang doain kita, doain kebaikan dan doain kehilangan gitu. Jadi ketika kita berinfak didoain mudah-mudahan diganti oleh Allah. Nah itu kan, dan gantinya tentu lebih baik. Ketika kita tidak berinfak, ada malaikat nih, sodako nggak ya, sodako nggak ya, sodako nggak ya, nggak deh, gitu kan? Nah, lalu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah orang yang enggan bersedekah kehilangan, masya Allah, kebangkrutan ya, kehilangan. Wah, gitulah ya. Yang kedua, ini yang kita lakukan nih. Man salaka tariqan yatlubuhu fi, atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Nah, makin banyak kita menuntut ilmu, makin mudah-mudahan kita masuk surga. Nah, ngaji gitu kan. Toh sepekan sekali. Nah, misalkan begitu. Kita sering banyak menempuh jalan untuk menuntut ilmu, berarti kita sedang menuntut jalan untuk menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dia lakukan. Jadi karena ridho
dengan apa yang dilakukan. Ini jamaah PT Idola Cahaya Semesta, ini malaikat lagi menaunginya, gitu kan, menaungi kita. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya seluruh malaikat di langit dan di bumi memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan-ikan yang di tengah air. Masya Allah, ini luar biasa ya, namanya menuntut ilmu ya. Maka menuntut ilmu itu terus, di kita ini di Bahlul Masail, podcast Bahlul Masail, selain Ustadz Odi, saya Kang Asep. Kang Asep ini kalau kita main ke rumahnya, itu rumahnya temboknya kalah sama buku tuh. Melihat kemana-mana buku mulu gitu kan. Ya Allah, ini bukunya, wah luar biasa lah. Naik ke lantai 2, isinya buku lagi. Meja ini buku, kursi ini buku, ada meja tumpukan buku. Ya Allah, itu orang seneng banget baca buku. Nggak boleh ada apa ini yang begini ini isinya buku. Entar ada ini lagi buku. Ya Allah, itu banyak banget orang baca bukunya. Kang Asep. Nah, dia kalau ibaratnya di psikologi itu Kang Asep, kalau di tafsir itu Gus Baha. Gus Baha emang nggak kuliah gitu kan, tapi ilmu tafsirnya udah sejajar dengan Quraisy Shihab yang profesor doktor gitu kan. Nah, itu orang-orang yang seperti itu ahli ilmu. Memang senangnya menuntut ilmu. Waduh, maka hari Kamis itu ditunggu-tunggu tuh. Kapan Kamis? Kalau bisa tiap hari Kamis begitu kan. Iya, untuk apa? Ada kajian nih gitu. Udah selesai sampai rumah ngelihat YouTube yang dicari ilmu. Lalu shortnya ilmu, kisah-kisah Nabi. Gitu kan. Pada suatu saat ada, itu ya. Itu short, reel, itu semuanya dalam rangka menuntut ilmu tuh. Masya Allah, YouTube-nya yang dilihat UAS, UAH, UWAL. Wah, UWAL ya, Buya Yahya dan lain sebagainya. Lagi-lagi ilmu. Sekali-sekali bola lah ya gitu ya. Nah, itu. Jadi YouTube-nya ilmu, Facebook-nya yang dicari grup-grupnya grup ilmu, Reels-nya, Short-nya, TikTok. Masya Allah, ilmu joget. Enggak lah, bukan. Ilmunya ilmu beneran. Nah, itu memang dasarnya memang dia penuntut ilmu. Dan orang yang ahli ilmu didoakan oleh seluruh malaikat makhluk di langit dan di bumi. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau Anda ini, kita semua menuntut ilmu. Saya juga masih pengen aja sih, kadang-kadang pengen kuliah lagi gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan gitu. Nah, mudah-mudahan pada kuliah lagi semua sampai S4. Man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan. Falyuqil abdun min dzalika aw liyukthir. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sekali saja, yang dibaca Mas Regi ya, Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad berarti ada tasdidnya, Muhammadin wa ala, atau Allahumma sholli alan, li-nya pendek ya, sholli alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Itu baca sekali, itu malaikat 70 membaca. Kalau membaca sholawat berarti mendoakan 70 kali. Nah gitu. Sholawat itu artinya doa. Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Masya Allah, itu kan malaikat menyertai kita. Nah itu. Nah ini yang tadi sholat ya, menunggu waktu sholat. Nah ini waktunya udah hampir habis. Jam 6 lewat berapa ya Mas Reki? Kurang berapa nih? Lewat 9 19 menit. Wah alhamdulillah. Gak bisa kurang lagi tuh. Pasnya berapa dah pasnya? Nah 17. Nanti kita bisa tanya jawab. Oke, jadi itu innallaha malaikatahu yusholluna ala sufufil awwal. Nah, ini hadisnya ya.
Nah, kalau ala Nabi ini udah sering nih ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat, maksudnya mendoakan. Bersolawat itu mendoakan. Yusalluna ala sufufil awal. Nah itu sof-sof yang pertama didoakan oleh malaikat. Masya Allah ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala alladzina yasiluna sufuf, gitu kan. Allah dan malaikatnya mendoakan. Kalau Allah berarti memberikan rahmat, malaikat berarti mendoakan kepada orang yang menyambung sof dalam sholat. Dan siapa saja yang mengisi bagian sof yang lowong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Ya lumayan ya, satu tingkat aja kita capek nih jalannya nih kan, apalagi 4 tingkat kita nih, lumayan. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammanal qari, ketika apabila imam mengucapkan amin. Wah, ini sebentar. Fa aminu, maka ikutilah aminnya. Fa in maka ucapkanlah amin karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu malaikat ikut mengaminkan juga tuh. Nah, kalau bisa kita aminnya bareng aminnya para malaikat. Nah, itu ya. Maka didoakan oleh. Nah, kita lanjut. Siapa yang baca aminnya bertepatan dengan bacaan malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, gitu ya. Nah, cuman kita nggak dengar aminnya malaikat ini kapan nih. Udah pokoknya kita baca amin aja dah. Sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya. Nah, ini lebih lengkapnya. Dan sholawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia, ampunilah ia. Nah itu ya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat. Nah, jika ia duduk untuk menunggu waktu sholat, maka malaikat bersolawat kepadanya, mendoakan dia. Solawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah itu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi menunggu waktu sholat, dan setelah sholat enggak langsung pulang. Alhamdulillah. Ini apa, hujan ya? Iya. Nah ini malaikat juga lagi turun juga nih. Nah itu. Lanjut. Sebentar. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat sari baganti, silih berganti melihat kalian pada siang dan malam. Ada shift siang, ada shift malam. Nah itu. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Kemudian mereka yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan belum ya. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Nah ini pergantian shiftnya ya. Kemudian yang bermalam, thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naiklah malaikat yang menyertai kalian itu, yang malaikat yang bermalam itu naik ke atas. Fayas aluhum rabbuhum, ditanya oleh Tuhannya. Wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah lebih mengetahui tentang keadaan-keadaan hambanya. Bagaimana kondisi hambaku ketika kalian tinggalkan? Nah, kaifa taraktum ibadi? Lalu malaikat menjawab, fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Nah, ini wa atainahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Jadi malaikat siang itu dari subuh sampai asar. Malaikat malam dari asar sampai subuh. Itu pergantian shiftnya begitu tuh. Shift pagi subuh sampai asar. Berarti katakanlah jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asar 4 jam ya. 12 jam juga ya. Subuh sampai asar 12 jam. Shift malam 12 jam juga, dari jam 4 sampai jam 4. Mereka kumpulnya serah terima shiftnya itu pas subuh dan pas asar. Ketika malaikat yang malam itu menghadap Allah, pas subuh, gimana keadaan hambaku? Ya, hambamu lagi sholat. Gimana ketika aku tinggalkan mereka, hambamu lagi sholat. Ketika aku datang, hambamu juga lagi sholat. Tuh, sholat subuh dan sholat asar berjamaah itu pas dengan saat malaikat serah terima atau pergantian shift.
Jadi pas kita dengan waktu pergantian shift itu. Jadi malaikat sampai ini tuh, kita berangkat dia lagi sholat, kita datang dia lagi sholat. Luar biasa nih orang-orang ICS nih, alhamdulillah. Nah itu. Lalu kita lanjutin lagi. Ma min abdin muslimin yad'u li ahi bi dhahril ghaibi illa qala al malak walaka bimithlin. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan saudara sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Kita jalan hujan-hujan, ada orang kehujanan gitu kan pakai motor, ya Allah berikanlah dia rezeki yang halal, berkah dan banyak ya Allah, gitu kan. Dia nggak tahu tuh, kata malaikat mudah-mudahan kamu juga begitu. Nah gitu kan. Kita lagi naik motor, ada orang jalan kaki, ya Allah jangan-jangan dia nggak punya motor, ya Allah berikanlah dia rezeki yang halal, berkah dan luas. Padahal dia punya mobil tapi dia lagi pengen jalan kaki gitu kan. Gitu. Karena dia ikut termasuknya meskipun udah tua tapi perjaka, persatuan jalan kaki gitu kan. Oh, kasihan dia tua-tua nggak punya ini kendaraan motor, dia jalan kaki kemana-mana. Ya Allah berikanlah dia kekayaan. Dia padahal punya mobil, tapi karena kita doain dia bidzahril ghaibi, dalam keadaan tidak diketahui mulai didoain, kata malaikat walaka bimithlin, mudah-mudahan kamu juga gitu, Allah berikan rizki yang luas, amin ya rabbal alamin. Ada orang kecelakaan, ya Allah kecelakaan di jalan, ya Allah berikan keselamatan, ya Allah berikan keamanan, berikan kesehatan, ya Allah. Nggak tahu dia, kita lagi doain dia, kata malaikat mudah-mudahan kamu juga selamat, mudah-mudahan kamu juga aman, mudah-mudahan juga kamu sehat. Nah itu, maka kalau ada kecelakaan malah kepo, siapa tuh gitu kan, nggak doain nggak apa, bikin macet. Nah, gitu kan, ya Allah ada kecelakaan, truk terguling gitu, ada motor, ya Allah. Kemarin ini hari apa nih? Ini hari Kamis ya. Hari Selasa saya ditelepon sama teman saya tuh, ditelepon, Ustaz Latif, ini mau beli tanah nggak? Gitu kan? Waduh, udah lama nggak ketemu, pas telepon, nawarin beli tanah gitu kan? Ya kalau saya beli sih enggak lah gitu ya, tapi barangkali ini gimana kalau saya kirim gambar-gambarnya? Kirim aja dah, gitu kan? Kalau saya sih kayaknya enggak lah, orang saya juga mau jual rumah gitu kan. Itu, tapi nggak apa-apa, kirim aja buat nyenengin dia. Besoknya dapat kabar dia meninggal. Jadi yang kemarin nelpon saya itu udah meninggal tuh, artinya kan sebelum 40 hari meninggal tuh orang kan alamnya udah mulai berada di dua alam tuh. Suka begitu tuh. Jadi ya Allah, baru kemarin nelpon saya dapat kabar, Pak Ustadz itu om itu meninggal. Oh ya Allah, kenapa? Kecelakaan motor. Ya Allah, gimana? Itu bareng sama istrinya gimana? Istrinya luka-luka. Ya Allah, itu ya, kita nggak ngerti lah. Jadi banyak-banyak doain. Di jalan ada apa-apa doain. Ada yang nyepot kita, weng gitu, dasar lo, bukan, jangan begitu ya. Mudah-mudahan celaka gitu. Kata malaikat, mudah-mudahan kamu juga celaka. Tapi kalau kita doain, weng, ini jangan-jangan nih istrinya mau melahirkan nih ya. Ya Allah mudahkanlah urusannya ya Allah. Kata malaikat, mudah-mudahan kamu juga urusannya mudah. Nah itu ya. Nah jadi begitu teman-teman. Jadi ini tugas malaikat antara lain ini, doa-doain kita yang begini-begini nih. Maka doain yang utangnya banyak, doain orang-orang yang utangnya banyak. Gitu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Dari tadi ya, kepada orang-orang yang makan sahur. Mamin muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumshi. Wa in adahu asyiyatan illa sallallahu sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidak ada seorang muslim menjenguk muslim lain yang sakit di pagi hari melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Masya Allah, paginya kita jenguk orang sakit, lalu didoain sampai sore hari oleh 70.000 malaikat. Tapi ini waktunya udah habis ya. Oh belum bel, biasanya ada bel ya. Iya biasanya ada bel, terus kurang 2 menit biasanya ya. Dan ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan dia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Masya Allah ya, menjenguk orang sakit nih ya, pahalanya banyak banget.
Maka besok-besok siapa ya teman kita yang sakit ya kira-kira ya, gitu ya. Wah itu pengen nih didoain sama malaikat sampai sore gitu ya. Cari, lo sakit nggak? Enggak, bahaya lo gitu. Jangan begitu. Berharap kok temen sakit. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Lo gimana kabar, sehat? Kapan sakitnya? Gitu ya. Gue pengen jenguk lo nih, jangan begitu juga. Ya Allah, gara-gara pengen didoain malaikat, didoain orang-orang supaya sakit. Ini error juga nih. Ini termasuknya bahlul ya. Nah, innallaha malaikatahu wa ahlus samawati wal ardina hatta namlah fi jahriha wa hattal hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi. Ya Allah, penduduk langit itu, teman-teman, penduduk bumi ini sepadat-padatnya Jakarta masih banyak tempat space. Ini masih banyak yang kosong. Penduduk langit itu, kata hadis Nabi, tidak ada 4 jari kecuali di situ ada malaikat lagi bersujud. Jadi ini padat, lebih padat daripada kolam ikan lele. Itu ya, ikan lele padat banget. Itu langit itu lebih padat lagi sama malaikat itu. Masya Allah, tingkat high density lah ya. Pokoknya padat banget. Malaikat semua itu isinya langit itu. Bayangkan penduduk langit seluas itu. Penduduk langit dan bumi hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat memintakan ampunan untuk orang-orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Tuh. Maka kalau kita punya akun Facebook, gunakan akun kita untuk mengajarkan kebaikan. YouTube, gunakan mengajarkan kebaikan. TikTok, Reel, Short, gunakan untuk mengajarkan kebaikan. Menebar kebaikan kepada orang banyak. Sebisa kita. Apakah itu kita, wah saya nggak bisa ceramah, udah kalau gitu saya sebarlah ceramahnya Ustadz Latif gitu kan misalnya. Wah saya share, like and subrek gitu kan. Itu ayo subrek gitu. Ini Ustadz Latif, Ustadz saya nih, biar shock breakernya banyak gitu kan. Itu wah itu juga mengajarkan kebaikan juga tuh. Itu namanya ngetim di dalam mengajarkan kebaikan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pahala dan doanya orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang terakhir, orang yang menghatamkan Quran. Ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika hatamannya ada 60.000 malaikat ingin ikut membacakan sholawat mendoakan hamba tersebut. Maka orang kalau udah selesai hataman Quran, ya Allah, dengan keberkahan hatam Quran ini 30 juz ini, ya Allah, dengan rahasianya hatam Quran ini, kabulkanlah doa-doaku. Amin. Kata malaikat gitu kan. Bukan hanya hatam Quran, Yasin juga begitu, bagian dari Al-Quran juga. Ya mungkin gak sampai 60.000 gitu ya. 6.000 malaikat aja udah lumayan, 1.000 malaikat udah lumayan. Maka setelah baca Yasin, kita doa tuh. Doa untuk keberkahan perusahaan, untuk keberkahan kita, kesehatan, keluarga dan lain sebagainya. Malaikat ikut mendoakan. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, demikian dulu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya malaikat itu sibuk sampai sekarang, apapun kejadian-kejadian alami, keselamatan manusia, orang-orang yang dekat dengan Allah dengan berbagai ibadah, semua didoakan oleh malaikat. Nah, selain mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah, jutaan malaikat Allah siapkan untuk manusia. Nah, begitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah.